warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat jawabnya. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir anak ibu? Hadir, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak ibu, sebelum kita mengawal pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Anak ibu, ibu mohon kepada Adani untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Oke. Siapa hadir? Tidak masuk ya? Dani, Hadir, Bu. Cahyo, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Fajar Ramadhani, Hadir, Bu. Fajar Asliansah. Hadir, Bu. Oke, ada beberapa orang yang tidak masuk anak ibu ya. Anak ibu, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA ya. Kita belajar di semester 1 ini pertama sekali IPA ya. Kita pelajari tentu pelajaran IPA di waktu kelas 5 masih ingat. Nanti menyambung tentang pembelajaran di kelas 6 ini ya. Hari ini ibu akan menyampaikan beberapa ciri khusus makhluk hidup. Ciri-ciri khusus makhluk hidup ya. Siapa yang tahu secara umum ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang tahu ciri makhluk hidup? Dulu sudah dipelajari di kelas 5, kelas 4. Ciri makhluk hidup apa? Membutuhkan makan dan minum. Kemudian makhluk hidup cirinya apa? Bergerak. Terus apa lagi? Bernapas. Bernapas. Apa lagi? Berkembang. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tadi udah berkembang. Dia beradaptasi dengan rangsangan yang ada di lingkungan. Umpamanya, contohnya dia terkena hujan, dia merasa kedinginan. Nah, kemudian dia tahu kalau panas tuh terkena api rasanya panas, ya. Jadi anak ibu secara umum makhluk hidup tuh ciri-cirinya dia bernapas, bergerak, membutuhkan makan dan minum. Terus apa lagi? Berkembang atau tumbuh, ya, tumbuh dari kecil sampai dewasa, ya. Kemudian dia mempunyai keturunan, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu ciri-ciri khusus makhluk hidup. Hari ini ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup seperti beberapa jenis hewan. Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu hewan. Ada beberapa hewan dan ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan, berarti nanti ibu bahasnya ada
Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Hewan. 2. Tumbuhan. Hidup. Kemudian 3 adalah manusia. Namun pada hari ini Ibu akan menjelaskan dulu 2 ini, yaitu hewan dan tumbuhan. Oke. Nanti Ibu akan jelaskan hewan dan tumbuhan. Ibu aku dulu ya. Satu persatu anak Ibu dulu membahasakan hewan. Hewan ini mempunyai ciri-ciri, ya. Contohnya Ibu sudah buat nih. Ada hewan. Oke. Siapa yang tahu anak Ibu ini apa? Kelelawar. Iya, ini Ibu buat dulu ya, kelelawar. Hewan kelelawar. Oke, ini adalah kelelawar. Satu-satu Ibu bahas. Oke. Kelelawar ini adalah apa yang anak Ibu ketahui tentang kelelawar? Kelelawar ini keluarnya pada siang hari atau malam hari? Ya, kelelawar ini keluar mencari mangsa, mencari makan itu pada malam hari. Kok bisa Ibu malam hari emangnya nampak cahaya atau tidak? Dia ini mempunyai suara yang kuat, yang nyaring kuat sekali, tetapi tidak didengarkan oleh manusia. Ya, suaranya itulah yang kuat itu, dia akan terpantul di pohon. Umpamanya di sini, pohon depan terpantul di pohon, kemudian kembali dia dengar kembali. Dia dapat memperkirakan jarak tempuh yang ada di benda di depannya, ya. Makanya kelelawar ini disebut dengan ekolasi, yaitu dia dapat memperkirakan jarak tempuh, ya, jarak tempuh suatu benda. Kalau kita pikir kalau orang cari makan kok di luar malam hari, tentu tabrakan, gitu kan, ketumburan sama benda gelap, ya kan? Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup hewan ya seperti kelelawar. Sudah paham Ibu? Oke, ini hewan. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup hewan. Kedua adalah cicak. Ini tahu cicak? Cicak. Tulisan bunyinya nanti. Iya. Tulisannya sebenarnya cicak ya. Oke. Cicak. Cicak ini Ibu akan menjelaskan banyak kita temui di mana? Di rumah. Terus dia ini bisa merayap, berjalan di tembok. Kenapa dia tidak jatuh? Karena di tangannya, di kakinya ada sejenis perekat atau sejenis lem. Jadi kalau dia manjat ke dinding dia tidak jatuh. Beda sama kita. Kalau kita manjat ke dinding tentu jatuh. Karena kita tidak punya perekat. Kalau dia punya perekat di tangannya ini, di tangannya sama di kakinya punya perekat. Kemudian ciri-ciri ini, cicak ini dia mempunyai lidah yang panjang. Kapan digunakan lidah yang panjang ini? Di saat dia kelihatan mempunyai mangsa. Seperti apa mangsa cicak? Lalat atau nyamuk. Kan kalau di dinding dia, kemudian lidahnya bisa menjulur panjang untuk menangkap nyamuk atau lalat. Tapi pada umumnya cicak ini suka makan nyamuk. Kemudian cicak ini kalau ada musuhnya,
Cecaknya tidak ada. Nah, makanya cecak itu disebut dengan autotomi. Autotomi ya. Autotomi. Ini maksudnya bisa mengelabui musuhnya dengan dengan apa Ibu? Dengan memotong ekornya. Kalau tadi ya sudah paham tentang cicak Ibu? Ya. Kemudian ekolasi ya. Kalau ini disebut kelawar disebut dengan ekolasi. Ekolasi artinya dapat memperkirakan jarak tempuh benda yang ada di depannya pada malam hari. Oke, anak Ibu. Kira-kira ciri-ciri ini sudah paham anak Ibu? Dua ini. Kemudian nanti Ibu akan juga menjelaskan tentang bebek. Ini gambar apa anak Ibu? Bebek. Nah, bebek. Ibu juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri hewan yang bernama bebek. Bebek ini mencari makan di lumpur dengan menggunakan apa? Paru. Paru ini namanya apa? Paru. Parunya itu mempunyai saringan ya, yang diserodot ke dalam air yang berlumpur. Tujuannya apa? Untuk mencari makan seperti cacing. Dia suka makan seperti cacing. Kemudian dia bergerak menggunakan kaki dengan selaput kaki. Ini tidak seperti kaki kita, jarang-jarang tidak kan dia punya selaput. Fungsinya apa tuh selaput kaki bebek ini? Apa fungsinya? Supaya selalu mengambang di air, tidak masuk ke dalam kakinya. Makanya diberi selaput. Kemudian dia tidak kedinginan walaupun main di air terus. Kenapa? Bulunya ini mempunyai gabungan dari minyak, jadi dia tidak kedinginan. Air sama minyak kan tidak akan nyatu karena bulunya ada minyaknya. Paham mana Ibu? Oke, jelas ya. Kemudian ini siapa yang tahu ini? Unta. Pernah lihat unta? Tidak. Pernah lihat gambar unta? Pernah lihat di TV? Pernah. Oke, yang penting anak Ibu paham. Unta ini mempunyai ciri-ciri apa anak Ibu? Unta ini dia dapat menyimpan cadangan makanannya di ini apa namanya? Punuk. Dia walaupun tidak makan setiap hari, tapi dia bisa mempunyai energi. Kenapa dia menyimpan makan ini? Punuk namanya ya, punuk. Kemudian dia minumnya jarang-jarang kan di padang pasir kan? Dia menyimpan airnya di sini. Jadi tidak langsung diminum semua, tidak, sesuai dengan kebutuhannya saja. Dia dapat menyimpan air di sini. Oke. Kemudian kenapa unta itu bisa berjalan jauh? Di kakinya
ini mempunyai apa namanya, kayak besi di bawahnya ya. Makanya kalau berjalan tuh bunyi-bunyi kalau ketemu dengan kayak papan, kayak besi. Kalau di pasir kan tidak kedengaran, kuat ini kakinya di jalannya. Nah, paham mana Ibu? Kemudian yang matanya ini, mata unta ini, kenapa di padang pasir dia tidak masuk debu, tidak pasir? Karena dia mempunyai bulu mata yang lebar untuk menghalangi debu atau pasir yang masuk. Coba anak Ibu potong bulu matanya anak Ibu, kemudian berjalan. Itu pasir itu akan masuk ke dalam mata kita. Ibu pernah dulu, kata dulu tuh orang tua dulu tuh, kata kawan-kawan dulu, orang tua dulu tuh ngomong, kalau bulu mata kita mau melentik bagus kita potong. Ibu potong lah bulu mata Ibu, tinggal sedikit. Jadi Ibu berjalan, setiap Ibu jalan, mata Ibu masuk debu. Oh berarti ini fungsi bulu mata kita itu untuk menghalangi debu yang masuk. Apalagi unta sengaja diciptakan Allah dengan bulu mata yang lebat karena dia hidup di padang pasir. Paham mana Ibu? Oke. Kemudian ini ada namanya, siapa yang tahu ya? Ini gambar apa? Unta tadi ya. Ini gambar apa nak Ibu? Bunglon. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang kamu ketahui tentang bunglon anak Ibu? Apa? Bunglon ini keunikannya, keistimewaannya bisa berubah-ubah. Bisa berubah warna. Dia melindungi mengelabui mangsa dengan berubah warna. Kalau di depannya itu warnanya hijau, dia berubah jadi warna hijau. Ini ya. Bunglon. Ini kalau di depannya warnanya umpamanya rumput, dia akan berubah jadi hijau. Dia seakan-akan seperti rumput. Kalau di belakangnya itu atau sampingnya itu ada warna kuning, dia bisa jadi warna kuning. Kemudian kalau di samping-sampingnya itu ada gambar-gambar warna pink, apa dia juga bisa berwarna pink atau merah jambu. Paham mana Ibu? Kemudian dia untuk memangsa makanan dia juga menggunakan lidahnya dengan menjulur yang panjang. Paham mana Ibu? Oke, kita lanjutkan kembali. Siapa yang tahu anak Ibu ini gambar apa? Landa. Oke, ditambahkan lagi nih. Ini adalah landa. Landak ini adalah hewan yang bisa merubah diri seperti bola. Jadi kalau ada musuh, dia akan berubah diri. Ini tidak seperti hewan sepertinya bola, bulat. Ini namanya landak. Durinya ini tajam, ya. Tapi kalau musuhnya tidak ada, dia seperti landak biasa. Dia seperti hewan. Inilah keunikan dari landak. Ciri-cirinya dia mempunyai duri-duri yang tajam. Kemudian dapat mengelabui musuh dengan bagaimana ya? Dengan merangkul dirinya. Kemudian dia bisa bulat seperti bola. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini apa anak Ibu? Tupai. Tupai ini ada di mana anak Ibu? Sering kita ketemu tupai. Pohon. Oke, di tupai. Tupai ini adalah hewan pemakan buah-buahan atau biji-bijian. Dia suka juga makan kelapa, kopi. Kemudian ini ada apa namanya nih? Ekor. Ekornya ini panjang. Fungsinya apa? Dia di saat melompat, dia bisa mengayunkan ekornya supaya apa? Dia supaya mengimbangi supaya tidak
i-nya. Oke, anak ibu paham ini adalah hewan tupai. Oke. Kalau ini apa yang terakhir ini? Gajah. 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 Pernah lihat gajah di mana anak ibu? Di TV, di buku. Di mana lagi nih Bu? Di Taman Rimba. Gajah ini dia mempunyai apa namanya? Kerutan kulit yang suka berkerut. Kenapa suka berkerut dia? Dia mengimbangi udara yang dingin dan panas. Seandainya dia panas, dia berkerut. Kemudian pakai ini. Sama dengan kita, kalau kita kan kepanasan berkipas ya. Kalau dia tidak, dia mengkerutkan kulitnya, kemudian dia pakai lagi. Itu sama dengan kita manusia berkipas. Kemudian ini apa namanya ibu? Belalainya fungsinya apa nih ibu? Iya, untuk mengambil makanan atau menggendong anaknya juga bisa, atau mengambil suatu barang menggunakan belalai. Oke, paham mana ibu? Oke. Kemudian sudah itu anak ibu, sebatas ini adalah ciri makhluk hidup tentang hewan. Nanti ibu jelaskan lagi ciri makhluk hidup tentang tumbuhan ya. Yang kedua tumbuhan. Oke ya, tumbuhan. Nah, ibu akan menjelaskan satu persatu anak ibu. Ini ada yang tahu apa namanya ini? Pernah lihat? Anak pernah lihat? Dani? Cahyo? Ini namanya kantong semar. Kantong semar. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan. Ibu ambil dari tumbuhan kantong semar. Kantong semar. Kantong semar ini seperti kantong ya. Di dalamnya ini adalah nektar atau sejenis cairan yang lengket. Dia fungsinya apa? Untuk menarik serangga. Dia kayak lalat, kayak nyamuk, dia ke situ karena dia mempunyai baunya yang sedap untuk dimakan oleh apa namanya? Ya, serangga. Kalau masuk serangga di sini langsung ditelannya, maksudnya langsung bercampur dengan cairan tadi, lama-lama hancur. Itulah dia mempunyai makanan seperti serangga. Fungsi cairan tadi untuk menarik serangga, ada aromanya yang serangga suka. Jadi serangga yang di sini kemudian dimakannya. Ini namanya kantong semar. Kantong semar ini juga ada nenek kita dulu atau di orang zaman sekarang ini digunakan untuk buat kayak ketupat, tapi ketannya masuk dalam sini. Kemudian diikat kemudian direbus ya. Nah, ada. Tapi ini jarang kita temui, kantong semar agak susah adanya di hutan ya. Hutan. Ibu ada sih menyimpan kantong semar ini, ibu masukkan dalam pot, agak susah ibu. Ada di rumah. Ada kering, tidak mau tumbuh seperti bunga biasa. Paham ibu? Ini yang penting anak ibu tahu dulu, ini namanya kantong semar. Cara makannya, dia makan serangga dengan cara memancing atau apa namanya, menarik serangga itu dengan cara cairannya di dalam kantong semar. Oke. Selanjutnya anak ibu, ini adalah siapa yang tahu? Anak ibu, ini tumbuhan apa? Venus. Oke, ini namanya Venus. Ini tumbuhan Venus. Ini juga cara makannya, cara memproduksi makanan itu, cara mencari makan itu dengan makan serangga. Dia kan di sini nih, dia nanti serangga naik di
kemudian dimasukkan langsung tertutup. Kalau sudah tertutup ya dikunyahnya sama dengan kita makan. Kemudian sudah masuk mulut kita tentu kita kunyah. Ini nampaknya tidak tertutup ya, tapi kalau ada selang ke dalamnya dia akan tertutup kemudian dikonsumsinya. Oke, paham mana Ibu? Dia mempunyai duri-duri yang tajam. Ini duri-duri yang tajam ini untuk apa? Melindungi diri. Kalau ada umpamanya binatang-binatang buas untuk memangsa daunnya, dia akan tidak memangsanya karena sudah berduri. Paham mana Ibu? Oke. Kemudian ini adalah apa yang tahu? Tumbuhan apa ini? Banyak nih. Sudah ada di lingkungan kita, sudah ada di rumah kita. Harus tahu. Ini namanya kaktus. Kaktus ini dia mempunyai duri-duri tajam untuk melindungi diri. Kemudian kaktus ini tidak terlalu membutuhkan air ya. Dia tahan dengan tidak menggunakan air ya. Tapi tidak semestinya tidak memerlukan air, dia butuh air tapi tidak banyak ya. Kemudian dia tubuhnya itu dikelilingi oleh namanya lilin. Lilin ini mengandung cairan minyak. Ya, nah Ibu, paham mana Ibu? Oke. Kalau yang ini siapa yang tahu? Ada di air. Kemudian di air namanya enceng gondok. Oke. Enceng gondok ini dia adanya di air. Kenapa dia bisa bertahan di air? Karena dia mempunyai permukaan di dalamnya berongga. Ini gelembung ini dia berongga di dalamnya. Dia makanya bisa terapung karena dia sudah ada udara di dalam rongga yang masuk. Makanya dia bertahan tidak bonyok ya. Karena sudah ada udara di dalamnya. Kenapa tumbuhan itu bonyok? Karena tidak ada udara di dalam tumbuhan itu tersebut. Paham mana Ibu? Apa namanya ini? Enceng gondok. Sering ketemu? Oke. Kalau di kampung itu banyak ini enceng gondok. Itu kan hidup di tepi laut. Jadi di banyak ini pasang surut air dan kalau dipasang dia datang. Kalau disurut pergi lagi. Pas pasang lagi. Pasangnya pagi hari datang dia. Kemudian sore hari dia pergi lagi. Seperti itu seterusnya. Kemudian ini apa namanya? Bunga bangkai. Kalau bahasa kerennya ya. Ini bunga bangkai. Kenapa disebut bunga bangkai Ibu? Kenapa disebut bunga bangkai? Karena baunya busuk sekali, seperti bangkai. Di bangkai apa? Pokoknya namanya bangkai itu busuk. Bunga bangkai. Nah, kemudian karena busuknya itu, semuanya binatang serangga itu dia akan lengket di sini dimakannya. Kemudian itulah makanan bunga bangkai. Sama tadi juga dengan kantong semar, sama dengan venus, kemudian bunga bangkai. Kalau kelihatan lagi besok gambar seperti ini bisa menyampaikan bahwa ini adalah tumbuhan apa? Bisa? Bisa nah Ibu? Oke. Kalau ini ada yang tahu? Bunga mawar. Biasanya para gadis-gadis, anak perempuan Ibu, aku tuh laki-laki yang suka dengan warna merah. Biasanya warna merah ini diidentik dengan bunga mawar. Bunga mawar ini adalah bermacam-macam warnanya, ya kan? Ada putih, ada apa lagi? Ada jambu, ada warna hitam.
banyak duri. Jadi tidak semuanya orang bisa memetik bunga mawar ini karena banyak durinya. Makanya orang bisa mengambil. Sepertilah wanita itu seperti bunga mawar, cantik, harum, tapi tidak mudah dipetik. Langsung kita metiknya bisa dengan pelan-pelan. Kalau langsung serodok, ini kaget ketusuk dulu. Aman Ibu? Oke, yang terakhir anak Ibu. Ini apa anak Ibu? Lidah buaya. Lidah buaya. Ya, lidah buaya ini ciri-cirinya dia juga seperti apa tadi ya, pohon kaktus ya. Tapi ini mempunyai duri tepi-tepinya untuk melindungi diri dari mangsanya atau dari orang-orang ya. Kemudian ini banyak difungsikan sebagai obat ya. Ini di dalamnya ini kalau dipatahkan ada cairannya berlendir, bisa jadi obat untuk diminum, dimakan, kemudian bisa difungsikan untuk kecantikan, untuk rambut, untuk muka dan lain sebagainya. Ini banyak fungsi dan banyak dipelihara oleh orang. Anak Ibu, mungkin ini sebatas ini terakhir ini ya. Sampaikan, berarti tadi bunga bangkai sudah ya. Apa lagi tadi? Bunga ini enceng gondok, bunga bangkai, yang keenam apa tadi? Mawar ya. Mawar. Tadi yang ketiga apa? Lidah buaya. Lidah buaya. Buaya. Anak Ibu, inilah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu dia ciri-cirinya bergerak, memerlukan makan, tumbuh, kemudian dapat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, makhluk hidup itu termasuklah adalah hewan. Hewan tadi sering dijelaskan berupa ciri hewan yang ada: kelawar, cicak, bebek, unta, bunglon, landak, tupai, ya. Mudah-mudahan Ibu setelah menjelaskan ini, anak Ibu dapat melihat, memahami bahwa binatang ini namanya ini. Kemudian dapat mengetahui ciri-cirinya ya, sedikit tidak banyak dapat memahami tentang ciri-cirinya hewan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu termasuklah tumbuhan. Tumbuhan ini bergerak, memerlukan makan, makanya kemudian dia tumbuh dari kecil sampai besar. Makanya dia termasuk kategori makhluk hidup. Nah, tadi sudah contohkan kantong semar, venus, kaktus, enceng gondok, bunga bangkai, mawar, lidah buaya. Ya, ini semuanya setelah Ibu jelaskan, Ibu mengharapkan pada anak Ibu dapat memahami bahwa ini adalah namanya sudah mengetahui tentang nama tumbuhan tersebut dan mengetahui sedikit banyak tentang ciri-ciri dan manfaat. Nah, anak Ibu mungkin sampai di sini. Ada yang bertanya anak Ibu? Tidak, Bu. Tidak, berarti paham anak Ibu ya. Nanti setelah ini ada soal anak Ibu kerjakan 1 sampai 10 ya. Nanti Ibu tulis di papan tulis sebelahnya, anak Ibu kerjakan. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman anak Ibu tentang materi pada hari ini ya. Nah, Ibu mengharapkan dapat semuanya rata-rata dapat 80% sampai 100% anak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan membacakan doa alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini sesuai dengan harapan kita dan mendapatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum.